Apa itu takdir? 5.000, ya. Ada 5 tema yang Anda kemudian pilih sendiri untuk dibahas oleh kita bersama di kesempatan pagi ini, dan mengerucut tema itu pada persoalan takdir, ya, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya nggak sampai semenit selesai bahasan ini, ya sudah, ridho saja. Sebetulnya jawab, kan? Tapi saya ingin elaborasi dulu, ya, kita gali dulu secara mendalam takdir itu apa, cara bekerjanya bagaimana, kemudian cara menempatkan ridho terhadap takdir seperti apa. Nah, saya akan coba berusaha menggambarkan itu sesuai dengan turunan-turunan di ayat Al-Quran, di hadisnya bagaimana, lalu kita buat semacam visualisasi skematik supaya paham, oh ini kesini alurnya, ini kesini arahnya. Ceramah monolog itu gampang, tinggal terangkan ayatnya ini, hadisnya ini, terus itu aja, selesai. Tapi problem dasarnya yang terjadi saat ini, mohon maaf, ada sebagian umat Islam, mungkin besar, yang disinyalir oleh Al-Quran secara kualitatif, kualitasnya itu agak menurun, ya, kayak ilmu, al-ilmu nurun, ya, ilmunya turun gitu, bukan jadi cahaya lagi. Nah, contohnya apa? Tidak sedikit di antara umat Islam yang bahkan dalam menunaikan ibadah ritualnya saja belum ke sosial, itu baru sekedar mengetahui cara, belum sampai pada memahami dan memaknai. Contoh besar gini, maaf ya, dari sekian orang yang sholat ribuan kali ruku dan sujud, teman-teman bisa tanyakan pada diri sendiri, berapa persen dari bacaan dan gerakan sholat itu yang dipahami? Mengapa saat sholat tangannya begini? Kan? Mengapa yang diucapkan Allahu Akbar? Kenapa tangannya bersedekap begini? Apa pentingnya? Karena ternyata semua tuntunan ibadah dalam Islam, baik yang sifatnya ritual seperti sholat, ataupun ibadah sosial seperti zakat dan turunannya, ternyata itu seluruhnya memiliki makna, bahkan dari namanya. Oke, saya tanya teman-teman misalnya, nanti kita akan sholat kan, di waktu siang nanti kan, sholat apa namanya? Zuhur. Padahal waktunya siang. Siang itu kan nahar. Kenapa nama sholatnya zuhur? Sore itu masa, bahasa Arabnya. Tapi nggak ada sholat masa. Yang ada asar. Kenapa namanya asar? Ya? Malam itu lail, tapi sholatnya isya. Itu ada maknanya, teman-teman. Cukup kita dengan mengetahui 5 nama waktu sholat ini, kita bisa menata kegiatan kita, harian kita, secara tertib, terstruktur, dan punya nilai. Baik itu dalam konteks kehidupan dunia dan persiapan akhirat yang tercatat. Apalagi kemudian kalau kita sudah masuk kepada prakteknya. Sambil contoh begini, secara cepat dan singkat. Abdurrahman bin Auf, di antara sahabat Nabi SAW, dari berdiri saja begini, diajarkan oleh Nabi berdiri. Itu mempraktekkan makna berdiri. Beliau terapkan, diimplementasikan dalam profesi beliau sebagai seorang pebisnis, pedagang. Itu kurun waktu hanya dalam 2 tahun bisa menjadi orang paling kaya dan sukses dalam dagangnya. Mempraktekkan berdiri saja. Ketika kami dianugerahi honoris causa di salah satu kampus di Indonesia, saya membuat riset, diuji oleh 15 profesor. Salah satu kaitan risetnya tentang capaian Abdurrahman bin Auf, transformasi kehidupannya yang belajar dari prinsip berdiri dalam sholat. Ternyata ketika dihitung, itu valuasi hartanya ketika Nabi meninggal, kemudian beliau melanjutkan kinerja bisnisnya, dan wafat, itu valuasi hartanya 14.000 triliun kalau dinilai sampai sekarang, dari modal nol, dari berdiri. Bayangkan ya, itu kan belum salam gitu, baru berdiri ya. 40 sahabat Nabi as-sadiqun al-awwalun, lintas usia. Kenapa dipilih oleh Allah dari anak paling kecil seperti Ibnu Abbas, dari sejak dini kecil, sampai kemudian berkembang jadi pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, sampai yang senior seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada di 40 orang pertama yang masuk Islam, termasuk di dalamnya ada yang perempuan-perempuan. Dimanapun mereka berpijak, seluruhnya sukses dan bahagia hidupnya, sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Dan yang diajarkan pertama kali itu sholat. Itu yang menjadi rahasia kenapa dari kecil anak-anak kita itu diajarkan sholatnya dulu. Ya, kenapa? Karena kalau dari kecil maksimal pengetahuan tentang sholatnya, maka dia akan lebih mudah menata dirinya dan mengukir masa depannya pada apa yang ia harapkan. Saya nggak tahu kalau di Jepang ya, kalau di Indonesia itu kelasnya advance, ya, baru TK sudah manasik gitu. Padahal Nabi ngajarin sholat kan.
Nah, dasar itulah yang menjadikan titik tolak bahasan kita. Saya menginginkan pelajaran keislaman itu pendekatannya tidak hanya dengan pengetahuan tentang cara, tapi tentang pemahaman mengapa kita diminta melakukan itu dan apa dampaknya serta pengaruhnya bagi kehidupan kita. Karena agama itu diturunkan bukan ingin memberikan doktrin supaya kita sengaja atau sekedar ibadah saja secara ritual, bukan, tapi menjelaskan tentang pedoman berkehidupan kita sampai pulang. Nah, karena yang dipilih adalah tentang takdir, dari pendekatan itu kita akan coba bahas tentang pemahaman takdir baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ingin pastikan dulu supaya teman-teman bisa mengakses dengan lebih baik. Mohon maaf, posisi papan tulis ini memungkinkan untuk terlihat? Maksud saya strategis terlihat ya, tidak perlu dipindah ya. Baik. Maaf, yang di belakang Ibu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baik. Belum saya tulis sudah kelihatan Pak. Imannya luar biasa. Aura Balai Indonesia ini memberikan pendekatan yang berbeda sehingga belum saya tulis sudah. Oke. Kelihatan Bu. Orang tulis saya kelihatan. Oke. Ini saya tulis pakai hijau dulu ya. Takdir. Ya. Apa itu takdir? 5.000 ya. 10.000, serius, 20.000, itu baru 500, ya, saya serius 20.000, aku waktu habis, ada padahal, ya, sekarang kita susun dulu ya, pelan-pelan, supaya mengerti frame-nya kita turunkan dulu, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya, saya coba uraikan sepelan mungkin. Teman-teman gini, ini maaf ya kalau saya agak dalam dulu secara teoritis supaya lebih mengerti arahnya kemana. Penerangan yang baik ini kebetulan ada pensosbud ya, kan ada 3 faktor. Ada ontologisnya kalau di filsafat tuh, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Konsep dasarnya apa? Membuat konsep itu jadi pedoman bagaimana? Lalu aksi kita, action kita apa menjalankan pedoman itu? Al-Quran ketika diturunkan pertama kali kepada Nabi, itu statementnya, keterangan Allahnya bukan menurunkan sebagai kitab bacaan ya. Walaupun saat dibaca ada apa ya? Pahalanya. Saat dibaca ada mu'jizatnya untuk membedakan bacaan firman Allah dengan bacaan dari karya makhluk, untuk menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Jadi beda, dari baca saja sudah beda. Anda baca Al-Quran, Quran itu 1 jam, 2 jam bisa tahan. Anda baca Al-Quran 10 menit bisa ngantuk. Oke? Nah, Al-Quran dibaca ada pahalanya sebagai bekal untuk kita pulang. Kedua, semakin banyak dibaca, semakin menenangkan kepada hati. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, ambil wudhu, menghadap kiblat, buka mushaf. Dan dahsyatnya kadang yang kita buka seketika suratnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Jadi baru dibuka, baru dilihat sudah memberikan ketenangan. Itulah Al-Quran. Tapi fungsinya utamanya bukan itu. Fungsi utamanya, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran surah kedua ayat 185, Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai kurikulum kehidupan kita. Jadi memosisikan Al-Quran 6.236 ayat, 30 juz, 114 surah, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya kalau kita keluarkan seluruhnya tema-tema tentang kehidupan kita. Dari mulai dikandung, terlahir, tumbuh dewasa, sampai memilih pilihan hidup apa yang ingin dijalani. Dari kehidupan rumah tangga sampai ke aspek sosial. Ya, Imam Al-Bukhari itu, beliau menulis kitab fenomenal yang viral sampai sekarang, itu mengeluarkan tema di Al-Quran, keluarlah 97 tema. Lalu tema-tema ini dibuat secara tematik sesuai dengan aktivitas kehidupan kita yang pernah dicontohkan oleh Nabi. 97 tema ada subtemanya. Ayatnya apa? Hadisnya apa? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Dikeluarkan dari kegiatan harian Nabi selama 24 jam. Maka diberi namalah kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Okay. Karena kepanjangan, maka disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Jadi, Sahih Al-Bukhari itu bukan kitab hadis yang berdiri tunggal, bukan.
itu adalah turunan dari tema-tema kehidupan yang diturunkan dari Al-Quran, lalu ayatnya dimasukkan, lalu disitulah dikuatkan dengan hadisnya. Misal, di sini kan ada mahasiswa pelajar misalnya, keluarkan tema-tema terkait ilmu apa, maka kita temukan di tema yang ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Ya, maka di situ nanti ada ayatnya, menghafal yang bagus bagaimana, cara cepat memahami bagaimana, mengawali waktu untuk memulai kita belajar itu bagusnya hari apa, itu sampai ke harinya detil, baik laki-laki atau perempuan. Anda yang sering tanya, Ustadz, iman saya kadang naik turun gitu kan? Kalau naik semangat ibadah, kalau turun, ya kadang-kadang yang pokok pun tertinggal. Cara naikkan dan menjaga supaya nggak turun bagaimana? Nanti itu ada di tema yang kedua, Kitabul Iman. Nah, ini yang saya maksudkan. Kita mengaji Quran dengan membaca, bagus. Tapi mengeksplor isi Quran dan mengeluarkan sesuai dengan tema kehidupan yang kita pilih sebagai profesi hidup, itu yang utama. Makanya saya sarankan, teman-teman kalau bikin pengajian, jangan bahas yang tinggi-tinggi. Anda sekarang apa profesinya? Misal, di sini ada pebisnis, pengusaha, pedagang. Kumpul aja teman-teman. Bikin komunitas di dunia usaha, lalu keluarkan ayat-ayat Qur'annya, hadisnya apa, itu yang digali terus, dipelajari, sampai paham bagaimana mengamalkan petunjuk Islam dalam dunia usaha. Nah, teman-teman yang perempuan, ibu misalnya di rumah tangga, sering kali bertanya, pernah nggak selama hidup mengeluarkan ayat-ayat tentang istri, tentang ibu? Itu lintas batas. Anda even mau tinggal di sini di Jepang, atau pindah kembali ke Indonesia, atau ke Arab, ya, tetap tuntunannya itu akan selalu senafas. Menjadi istri bagaimana, menjadi ibu bagaimana, jadi nenek bagaimana, dan turunan-turunan yang lainnya. Nah, seringkali sekarang didapati kajian itu terlampau tinggi, sehingga lupa untuk membahas apa yang kita pilih dalam hidup. Sekarang, dari pendekatan ini, takdir itu apa? Apa hubungan dengan qadha? Seperti apa menjalaninya kita supaya bisa ridha? Teman-teman, takdir disebutkan dan diuraikan kata ini sendiri setidaknya di 5 tempat dalam Al-Quran. Takdir. Oke, pelan-pelan. 1, kita temukan di Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6. Ayat 96. Kedua, kita temukan di Quran di surah Yasin, surah ke-36. Di ayat surah yang sama, di ayat yang sama, 36. Kemudian kita temukan juga 3 di Quran surah Fussilat, surah 41, di ayat ke-12. Ini saya garisin begini, pelan-pelan ya. Ini saya garisin begini, lalu saya kotaki untuk menunjukkan nanti semua kata tentang takdir di 3 ayat ini dan 3 surah ini ujungnya sama semua. Nanti yang keempat, saya khususkan 2 begini, Quran surah Al-Furqan, surah 25, ayat 2. Kemudian yang kelima, Quran surah Al-Insan. Nah, ini yang paling agak menarik di surah Al-Insan ini, teman-teman sekalian. Saya sengaja tipiskan dulu, nanti buat bikin tebak-tebakan seperti Pak Aula tadi menyampaikan. Ya, fokus dulu. Di 2 bagian ini, yang saya bagi 2 kotak, yang menariknya, yang 3 ujungnya sama, yang Al-Insan pun dengan satu lagi Al-Furqan ujungnya serupa. Saya buat kesimpulan cepat dulu, nanti saya turunkan maknanya satu persatu. Ini sengaja saya kosongkan, buat nanti kita tebak-tebakan ayat, dan di akhir kalau masih ada waktu, nanti saya akan berikan simulasi cara cepat menghafal Al-Quran, dengan nomornya, dengan posisinya, dan mungkin juga dengan halamannya. Kalau masih ada waktu, insya Allah. Mau? Ya. Yuk, fokus ini. Takdir dari seluruh uraian ayat Al-Quran yang ditampilkan kepada kita, baik di 5 yang pokok ini dengan namanya Faliqul Isbah, alladzi ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana, dzalika taqdirul azizil alim, wasyamsu tajri li mustaqarrin lah, dzalika taqdirul azizil alim. Semua takdirul azizil alim, takdirul azizil alim. Hanya di 2 tempat nanti, wa qaddaruha taqdira, wa qaddara taqdira. 5 kata takdir di 5 tempat. Yang paling menarik, seluruhnya menguraikan hanya 1 makna yang utama saja. Saya tarik sini. Maaf ya, ini seperti kuliah supaya agak sedikit mendetail ya. Takdir adalah ketetapan yang disertai dengan ilmu Allah secara detail dan komprehensif
tentang alur kehidupan di alam semesta serta sistem yang berjalan di dalamnya. Takdir adalah ketetapan Allah yang disertai dengan ilmu atau pengetahuan Allah yang komprehensif dan detail tentang alur kehidupan di semesta serta sistem yang menyertainya. Pelan-pelan ya. Secara singkat dari sini kita bisa memahami bahwa seluruh aspek kehidupan di semesta ini, baik terkait dengan kita manusia, alam tumbuhan, hewan, pergerakan seluruh tata surya yang berada di seluruh semesta ciptaan ini, pertama kita simpulkan seluruhnya tertata dan tersistem. Dulu satu. Jadi tidak ada kehidupan itu yang sifatnya tidak tertata. Semua kehidupan yang kita jalani dan seluruh makhluk yang menyertainya itu tertata dengan sistem. Satu. Kedua, di dalam tatanan sistem ini, ya kalau kita misalnya manusia dari lahir sampai dengan berkehidupan, sampai meninggal lagi, sampai bekerjanya apa, beraktivitasnya ada, tataannya sudah ada sistem kehidupannya. Jadi misal, kalau Anda memilih mengerjakan A secara sistem, ini konsekuensinya akan apa? Kalau memilih mengerjakan B secara sistem, konsekuensinya akan apa? Nah, dalam perjalanan tataan sistem itu, melekat di dalamnya pengetahuan sempurna dari Allah. Allah Maha tahu dari sebelum sistem ini dibuat, saat ini berjalan, sampai ini berakhir seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks tertatanya sistem ini, disertai oleh ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Nah, berjalannya sistem kehidupan dan penyertaan ilmu Allah di dalamnya, itu yang disebut dengan takdir. Bisa dipahami nggak? Kalau saya ada di sini sekarang di hadapan Anda, bagian dari takdir bukan? Takdir. Oke. Allah tahu nggak? Tahu. Dari sebelum datang sampai sekarang datang, sampai pulang, sampai saya berakhir kehidupan, Allah tahu. Secara singkat itulah apa namanya? Takdir. Anda ada di sini takdir bukan? Jelas ke sini? Oke. Satu. Dua, takdir sifatnya dibagi dua bagian. Ini yang saya ingin dasarnya saya pahamkan dulu sebentar ya. Takdir sifatnya dibagi berapa? Dua bagian. Turunkan dulu ya. Ada takdir yang sifatnya given, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diikhtiarkan. Namanya takdir mubram, dituliskan secara sempurna, pemberian dari Allah dengan hikmah tertentu. Namanya mubram, given, diberikan sebagai anugerah dengan hikmah tertentu. Kita nggak bisa milih, nggak ada pilihan. Contoh, saat terlahir bisa milih nggak? Tidak. Ya, yang paling menarik begini, ada yang mengharapkan laki-laki lahir perempuan, ada yang mengharapkan perempuan lahir laki-laki. Ya, siapapun levelnya, even itu orang misalnya soleh sekali atau perempuan solehah sekali, dia berdoa minta laki-laki, tapi kalau kehendak Allah dalam takdir ini perempuan, tidak akan bisa merubah takdirnya, tetap perempuan. Contoh, kenal Maryam? Saya bilang kenal, saya pulang ya. Tapi ini agak lumayan lah. Saya di Pekanbaru, sebelum kesini ceramah, saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Saya agak khawatir waktu itu. Misal, Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke-35 sampai 36. Saya mau gambarkan gini, kenapa saya tanya Maryam? Maryam itu alaihissalam, Bunda Maria, sosok yang ditampilkan dengan terhormat dalam Al-Quran. Sosok yang mulia, terjaga diri, dihormati, solihah. Saking solihahnya, beliau itu kalau berdoa, bahkan belum berdoa, meminta rizki tentang dunia, itu seketika sebelum doanya terangkat, meminta, rizkinya sudah diberikan. Jadi kalau di mihrabnya itu butuh makanan, makanan sudah ada. Ya, butuh buah, buah sudah ada. Sampai paman yang mengasuhnya Nabi Zakaria ketika masuk ke mihrabnya, itu mengkonfirmasi kepada Maryam dari mana semua ini. Untuk menunjukkan di lisannya sudah kenal Allah atau belum. Nanti itu ada di ayat 37-nya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap pamannya masuk ke mihrab beliau, mendapatkan rizki di dalamnya. Solehah luar biasa. Ibunya pun itu solihah. Namanya Hannah.
Ya, Hannah punya suami namanya Imran. Imran nanti punya saudara namanya Zakaria. Hannah punya saudari namanya Elizabeth. Kita kenal dengan Elizabeth. Nanti Zakaria dengan Elizabeth melahirkan John atau Yahya. Kemudian Imran dengan Hannah itu orang soleh dan solihah. Saking soleh dan solihahnya, semua orang dan pemuka agama pada saat itu menyimpulkan, karena ada gambaran dari kitab suci yang lalu akan dilahirkan seorang nabi istimewa di era itu, dan mereka tandanya terlahir dari perempuan yang sangat solihah. Semua menyimpulkan Hannah sedang mengandung, dan pasti yang lahir dari Hannah ini seorang laki-laki dan akan menjadi nabi. Maka saat kandungan itu membesar, Imran meninggal dunia. Lahirlah kemudian dari Hannah itu yang diduga dan diharapkan laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Maka ketika lahir perempuan itu, keluarlah di lisan beliau yang mulia. Perhatikan kalimatnya. Quran surah ketiga ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Maka ketika Hannah melahirkan itu, beliau langsung kemudian menyampaikan permohonannya kepada Allah dengan mengatakan begini, ya Allah, yang lahir perempuan. Padahal doa saya, harapan saya yang lahir laki-laki, sehingga bisa menjadi nabi yang dengan itu diharapkan menata lingkungan masyarakat di era itu. Maka apa jawab Allah? Perhatikan kalimatnya, ayat 36. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta. Allah Maha mengetahui. Ini yang saya katakan tadi. Nih, ilmu Allah. Tolong catat dan tandai ini ya. Karena nanti ini akan menjadi contoh kepada takdir-takdir yang lain. Karena kita melihat dari sudut pandang A yang terbatas, Allah menilai secara menyeluruh berdasarkan pengalaman dan nanti tahapan-tahapan hidup kita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha mengetahui terhadap siapa yang dilahirkan itu perempuan. Oke. Walaysa dzakaru kal unta. Dan engkau berharap laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Aku lebih tahu, kata Allah, dengan ilmuku tentang yang lahir ini, dan jangan salah menilai bahwa perempuan pun punya keistimewaan yang tinggi di hadapan Allah yang berbeda dengan laki-laki. Ini hikmahnya. Jadi ketika semua berharap laki-laki unggul, laki-laki punya kehebatan tertentu, laki-laki yang bisa jadi nabi dan rasul, Allah berikan persepsi yang lain supaya tidak ada kesan bahwa ketika lahir perempuan itu sifatnya rendah. Disimpulkan setengah laki-laki. Disimpulkan tidak punya keistimewaan yang seperti laki-laki miliki. Kata Allah, di perempuan pun ada keistimewaan yang laki-laki nggak punya. Ya, jadi ini untuk memberikan kesan kalau lahir laki-laki, alhamdulillah. Kalau lahir perempuan pun, alhamdulillah. Karena Allah Maha tahu tentang hakikat kehidupan kita. Nah, di titik inilah kemudian ditunjukkan tentang kekuasaan Allah melalui penetapan takdir yang sifatnya tidak bisa dirubah. Paham nggak sampai sini? Ya, itu satu bagian pertama. Jadi kalau kita mendapatkan takdir yang sifatnya seperti itu, yang diperlukan dari diri kita bukan merubah takdir. Karena sampai kiamat kurang 2 hari pun gak akan bisa dirubah. Sehari lagi buat sadar bahwa itu salah. Lalu ada kesempatan taubat itu. Ya? Nah, tapi tugas kita menemukan hikmahnya. Apa yang diinginkan Allah dari keadaan diri saya yang saya terima saat ini. Itu yang kita cari. Jadi bukan cari perubahannya. Yang dicari adalah hikmah. Oke, nanti dalam kajian yang berbeda kita bisa bahas ya, perempuan bagaimana, laki-laki bagaimana, sehingga bisa menempatkan takdir perempuan sesuai dengan jalan hidupnya. Ya, sambil contoh. Laki-laki itu di bahasa Arab standar, mau di Al-Quran, mau di hadis, namanya cuma satu. Ini menunjukkan karakter ya. Rajulun. Sendirian. Kalau banyak kan, tetap hurufnya masih sama. Hanya ditambah alif menunjukkan banyak. Rijalun. Dari ra, satu, jim, kemudian lam. Untuk menunjukkan sikap fisik satu yang tegap, kuat. Makanya kaki disebut rijlun karena kuat. Dia bisa melambai, nah itu kehilangan kelaki-lakiannya gitu. Ya. Tegap, berwibawa, kokoh. Nah itu sifatnya rajulun. Maka ketika Anda dicipta, saya dicipta sebagai laki-laki, ada fungsi fisikal yang membedakan dengan perempuan. Kekuatan ada di sini, perlindungan ada di sini, ketegasan ada di sini. Dari suaranya sudah punya aura perlindungan. Dan disiapkan namanya pun beda. Nggak bisa siang, kalau malam niat misalnya. Nggak bisa. Nah, itu secara fungsional, fisik. Jadi dari nama saja, dan dari tampilan fisik, itu sudah punya arti. Arahnya ke sini. Difungsikan seperti ini. Kenapa laki-laki nanti diberikan satu instrumen pencarian nafkah?
Karena dengan sifat ini rujuliahnya. Kembali ke perempuan. Perempuan itu dia punya dua nama. Satu, mar'ah. Mar'ah, bukan marah. Mar'ah. Ibu-ibu pemarah, mar'ah. Mar'atun. Itu artinya mar'ah nggak, Bu? Ini ibu loh. Yang nggak dimiliki laki-laki. Dari kata muru'ah. Muru'ah itu satu sosok yang senang tampil indah. Beda dengan laki-laki. Ya, kita keluar baju sedikit. Ya, lecek begini kan. Kita santai saja kan. Perempuan tidak bisa di stop kita sebentar. Rapikan dulu. Ya kan? Pengajian, dandan dulu. Kadang pakai seragam, gitu kan? Namanya sama suami, gitu kan? Ayah bagus mana ya? Yang merah atau yang biru? Anda bilang biru ya, kayaknya merah deh. Kan? Dia nanya tapi udah punya jawaban. Begitu dipakai, putih. Nah, itu kan perempuan tuh. Nah. Kedua, senang tampil terhormat. Ya, jadi kalau disampaikan apa-apa selalu ingin menjaga gitu, image dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Sampai orang Arab bikin peribahasa di sini. Ya, mar'ah itu seakar dengan kata muru'ah, juga punya padanan mir'ah untuk menunjukkan sifat perasa yang begitu dalam. Sifat rasa, seperti cermin. Ya, nanti saya tunjukkan. Itu sebabnya nanti kenapa perempuan senang bercermin. Di rumah dia bercermin, turun di mobil tadi sempat ngaca lagi kan? Lihat ngaca di sini, cek lagi. Itu perempuan, laki-laki nggak punya. Kita standar ya. Tapi dia kalimatnya al-mar'atu kal mir'ati, hurufnya sama, cuma beda harakat. Pindahkan ke kasrah. Tahu cermin kan, Bu ya? Kalau saya lempar cermin itu sampai pecah, bisa nggak disambung lagi? Bisa. Tapi dia tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Anda mesti ingat, kalau nanti setelah menikah, kalau perempuan terlukai, dia mudah memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ahli sejarah dia. Nanti Anda kalau diskusi bertengkar tentang masalah hari ini, kejadian 10 tahun lalu diungkit lagi. Ini marah. Yang mau saya katakan, ini yang saya maksud given ya. Jadi kalau Anda mengalami ini, artinya Anda memahami istri saya, ini anugerah Tuhan yang khusus, nggak bisa dirubah. Oke? Dengan sifat-sifat dasarnya. Tapi ketika dia berkumpul bareng-bareng, itu katanya berubah dari mar'ah menjadi nisa. Laki-laki, rijal. Rajul, rijal. Perempuan, mar'ah, jadi nisa. Jauh sekali. Apa itu nisa? Bukan. Jangan maksa. Udah salah maksa. Boleh ibu saya dikasih akses sedikit. Ada tempat untuk duduk. Itu ada ibunda saya datang belakang. Masuk man. Jarang-jarang beliau mau nyertai hari ini. Alhamdulillah, silakan. Gak apa-apa, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Di tempat kasih bangku aja. Ada istri juga datang, alhamdulillah. Bukannya itu tuh yang dia masuk. Ya, saya termasuk golongan yang bertauhid, istrinya satu. Sudah, ke sini. Bunda yang patah hati. Lanjut sini, lihat sini. Dari mar'ah jadi nisa. Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. Nisa itu perempuan-perempuan. Yang pakai O, perempuan-perempuan. Kenapa bentuknya dijamakkan dan berubah jadi nisa? Akarnya seakar dengan kata nasa. Nasa itu artinya yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Di perempuan itu, sependiam apapun, kalau bertemu dengan kawannya bisa cerita. Dan kadang yang diceritakan itu yang seharusnya tidak diungkapkan. Gitu. Judulnya pengajian, apa kabar Jeng? Baik, sehat. Anak-anak gimana? Ceria. Suami gimana? Disitulah masalahnya. Sekarang bisa bikin status tuh. Nggak ada orang sudah bisa nulis. Nah, ini saya mau tunjukkan karakter-karakter ini itu bawaan saat takdir ditetapkan. Anda laki-laki, Anda perempuan, itu nggak bisa dirubah. Kalau dirubah, maslahat hidup yang akan dilalui ke depan itu jadi tidak terdapatkan. Kan kita sepakat, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, dengan ilmunya menata semua kehidupan di semesta ini. Jadi saat memilih kita laki-laki, Anda perempuan, artinya itu yang paling maslahat, yang paling sesuai, yang paling baik, yang paling bisa dilalui dalam hidup ini sampai pulang menghadap Allah.
Nah, pada takdir yang semacam ini, yang tidak bisa dirubah termasuk dengan doa, Anda kalau nggak percaya silakan. Doa di masjid paling mustajab di muka bumi ini, Masjidil Haram. Doa 24 jam, minta sama Allah, Anda, ya Allah ganti saya jadi perempuan. Nggak akan pernah terjadi. Karena masuknya apa? Masuk kategori takdir mubram, yang diberikan sesuai dengan maslahat hamba saat dicipta. Pada yang seperti ini, memaksa untuk merubahnya, hukumnya haram. Ini tidak, ini anti perubahan. Quran surah keempat ayat 117 sampai dengan 119. Ya, saya sebutkan cepat saja ya. La'anahullah, setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Kemudian dia mendeklar, saya akan dengan laknat ini, saya akan jadi musuh manusia yang diantara fungsi saya, wala udillannahum, wala umanniyannahum, saya akan sesatkan manusia, saya buat diantaranya pandai berangan-angan, sehingga lupa dengan realita kehidupan. Perhatikan, fala yughayyirunna khalqallah, yang ketiga, dengan angan-angan dan fantasi itu, saya masukkan dalam relung kolbunya, diantaranya untuk merubah fitrah penciptaannya. Rata-rata kan yang ingin memutuskan diri berubah gender, karena fantasi kan awalnya. Ya kan? Bukan karena kesimpulan bahwa, oh saya ini seorang perempuan yang terperangkap dalam fisik laki-laki. Bukan. Kan hayalan aja imajinasinya. Ya karena banyak fantasi, banyak imajinasi, dilekatkan oleh setan, maka dipandu ia untuk merubah keadaan dirinya dan merubah fitrah yang diberikan oleh Allah pada golongan takdir yang pertama. Biasanya, maaf ya, biasanya, kalau sistem yang pertama ini diberikan dan kemudian dipaksa untuk berubah, itu tidak mudah menjalani hidupnya. Karena keluar dari tata kehidupan yang awal. Itulah sebabnya diharamkan itu bukan ingin membatasi kita dalam satu kehidupan, tapi untuk menjaga keadaan kita tetap terhormat dan baik dalam berkehidupan. Haram itu seakar dengan kata hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Ya. Haram terambil dari kata hormat. Diturunkan hukum haram untuk menjaga keadaan kita tetap terhormat. Bukan ingin membatasi ruang gerak kita. Sebab kalau Anda kerjakan perbuatan itu, kehormatan Anda akan runtuh. Korupsi itu dilarang, bukan ingin membatasi Anda mengumpulkan harta, bukan. Tapi untuk menjaga Anda supaya tidak jatuh kehormatan Anda. Sebab kalau Anda korupsi, kehormatan Anda jatuh. Anda mencuri, kehormatan Anda jatuh. Allah punya sikap kasih dan sayang, tidak menginginkan dengan sayangnya hamba kehilangan kehormatannya. Maka turunlah hukum yang disebut dengan haram. Kenapa haram mencela? Sebab ketika mencela, Anda pasti jatuh kehormatannya. Keluar dari sini, Anda cela orang. Ya, orang akan kebingungan. Yang ada menyimpulkan bahwa di lisan Anda ada sesuatu yang kurang terhormat. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Takdir yang pertama ditetapkan oleh Allah. Selain mengantarkan kita pada kemaslahatan selama hidup, juga menjaga keadaan diri kita tetap terhormat. Kalau nggak percaya ya, Anda keluar dari sini, langsung katakan pada istrinya, mama, apa kabar, gitu ya. Kehormatan Anda hilang tuh seketika. Nah ya. Atau, paham ini ya? Jadi nggak usah aneh-aneh. Pada sesuatu yang ditoleransi, boleh. Misalnya, rambut dicat, misalnya kan. Nah, dengan cat yang dibenarkan. Yang tidak benar kan cat tembok, cat yang dibenarkan dari sudut pandang warna. Ya, misalnya, merah gitu, boleh. Ya. Tapi yang menunjukkan kepalsuan, itu dihukumi terlarang. Untuk menunjukkan saya masih tetap muda, sehingga yang putihnya diganti jadi hitam, saya kan? Supaya kelihatan muda. Dengan motif itu. Motifnya yang dilarang asalnya, bukan catnya. Motifnya yang dilarang. Tapi kalau Anda ingin cat untuk menunjukkan sesuatu yang lebih baik, misalnya, menunjukkan semangat tanpa menutupi asal fitrah, itu masih boleh dibenarkan. Jelas sampai sini? Baik, jadi tampilan-tampilan yang ada, tugasnya mengeksplor, bukan merubah keadaan dirinya. Saya nggak tahu sampai saat ini Anda sudah mengeksplor itu atau belum? Bisa. Ini kan tadi saya katakan, pernah nggak mengeluarkan ayat tentang perempuan? Tentang laki-laki. Ya, fungsi mata apa? Fungsi telinga apa? Telinga pada laki-laki sifatnya bagaimana? Lisan pada perempuan sifatnya bagaimana? Kaki pada laki-laki sifatnya bagaimana? Kaki pada perempuan sifatnya bagaimana? Di Quran itu detil diturunkan, di hadis detil dijelaskan. Sampai perjalanan hidupnya. Kalau jadi anak mesti bagaimana? Ya, jadi suami mesti bagaimana? Sebelum menikah itu sudah ada ayatnya. Dan dikasih bocor halus dalam Quran. Nanti masalah yang akan terjadi dalam rumah tangga akan seperti ini. Di laki-laki begini, di perempuan begini, di anak begini, di suami begini, di istri begini, dengan ibu mertua mungkin begini, dengan bapak mertua mungkin begini. Solusinya seperti ini, ada semua. Rata-rata persoalan rumah tangga terjadi dan tidak bisa diselesaikan bukan karena kurang harta, bukan karena kurang tinggi kedudukan, tapi kurang mempelajari pedoman hidup dalam menjalani takdir kehidupan itu. Itu poinnya. Ini satu dulu. Yang kedua, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq namanya. Nah, ini yang sering salah kesimpulan.
Takdir mu'allaq itu, mu'allaq. Ya. Saya keluarkan istilah bahasa Arabnya supaya nanti ada pemahaman yang mengakar. Takdir mu'allaq itu adalah sistem kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah, dibuat. Tapi dalam pelaksanaannya, kita diberi pilihan untuk menjalani, diikat dengan pilihan. Ya. Mu'allaq itu yang terikat. Mu'allaq itu yang terikat. Takdir yang Allah susun dalam sistem kehidupan, tapi diikat dengan pilihan, dikembalikan kepada hamba untuk memilihnya. Jelas ini? Saya beri contoh. Ini ada jeruk. Oke. Tempatnya di sini. Jeruk makhluk Allah bukan? Makhluk Allah ya, yang tercipta tumbuhan kan? Baik. Allah tahu nggak jeruk ini ada di sini? Tahu. Sebelum jeruk ini pun berbuah, dari mulai benih, pohon, sampai ada di sini Allah tahu. Sudah? Oke. Masuk takdir nggak? Masuk. Lalu dihadapkan pada saya di sini. Ya, takdir ini bukan yang mutlak untuk saya, bukan. Tapi diberikan pilihan pada saya, mau makan atau tidak. Jelas? Ya, diberikan pilihan. Kalau mau makan silahkan, kalau tidak pun silahkan. Kalau makan konsekuensinya akan begini, kalau tidak dimakan konsekuensinya akan begitu. Ini ada air di sini. Dari mulai belum ada, sampai di sini. Allah Maha tahu itu. Ya, dan Allah Maha tahu apakah saya akan minum atau tidak. Allah Maha tahu sampai detil ini. Lalu diterangkan konsekuensinya. Kalau diminum nanti hausnya bisa hilang. Oke, kalau tidak diminum bertahan dengan keadaan saat ini. Diberikan pilihan kepada saya untuk menjalaninya. Nah, semua bentuk takdir yang menata kehidupan dengan pilihan kita ada di dalamnya dan diberikan pengetahuan tentang konsekuensi dari pilihan itu. Kalau engkau kerjakan begini, ini hasilnya. Kalau engkau lakukan begini, ini nanti konsekuensinya. Ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Misal, Allah perintahkan ya, mohon maaf, katakan yang baik. Lisan kemudian akan berkata, lisan punya pilihan, silahkan katakan yang baik. Kalau kata-kata keluar baik, konsekuensinya akan seperti ini. Orang senang mendengarnya. Orang tapi nanti lisan ini juga punya ikhtiar, punya pilihan. Dia bisa berkata yang buruk. Tapi Allah katakan, kalau Anda pilih ini, Anda nggak akan punya teman. Orang akan tersinggung. Dijelaskan semua oleh Allah dan diberikan kita ya, itu takdir yang sifatnya bisa memilih. Saya informasikan saja ya pada semuanya, kita ini belum mulai, kita masih mau mukadimah. Ingat itu. Saya begitu. Ya, saya mau antarkan dulu supaya kita paham. Nanti yang mana yang dibahas itu yang kita urai. Bisa dipahami? Baik. Kalau terhadap apa, maka kita mesti paham takdir itu apa. Ingin katakan saya pertama, maka Anda menjadi laki-laki, coba Anda turunan fungsi kehidupannya. Setelah mengetahui itu, optimalkanlah dalam kehidupan kita. Terlahir ini kelengkapannya, yang kurang di suami ditemukan di istri. Yang menyempurnakan siapa? Ya, bisa milih. Jadi begitu ingin laki-laki keluar perempuan, karena tahap yang pertama menyempurnakan sifat di keduanya itu nanti disatukan. Nanti pertamanya bagi yang pertama
kita runtutkan kayak fungsi atau transportasi organ tertentu ya. Pada yang sifatnya darurat itu ada kadar-kadar yang masih dibolehkan. Nanti kita rinci kalau ada pertanyaan di dalamnya. Manipulatif itu masih dibolehkan. Tapi mohon maaf ya, ini saya kasih satu rahasia besar. Tapi mohon jagain di antara kita saja. Tindakan terjadi di masa-masa lalu dan lebih dahsyat sifatnya. Bukan, itu pahalanya tindakan kita ya kan? Oke, perempuannya ada yang lesbi tidak? Zaman Nabi kejadiannya cuma yang laki-laki penyuka sejenis ada, yang perempuan tidak. Bahkan itu ya hanya sampai contoh akan tiba masa pergantian era terus sampai mendekat kiamat. Tandanya apa? Perhatikan kalimatnya. Tandanya ubah eranya di dunia. Kemudian makin banyak dan sosialnya makin meningkat. Dulu offline, sekarang berubah jadi online. Bandung di Cima, terjadi sampai sekarang. Saya menerangkan sekarang video saya dengan gambar saya dengan suara frekuensinya mirip suara saya menerangkan tentang garam rupiah plus harganya. Nah karena era maka gambar-gambar aja berubah saat kepercayaan pada diri mulai menurun, saat kemudian maaf eksistensi tubuh pada bagian yang pertama mulai pengen diganti ketika Anda dia solusi kita menjalani seperti apa sampai ke tahap itu. Oke, ini bagian yang pertama. Jadi yang pertama saya anggap tuntas pada teman-teman bahwa tidak boleh yang ditetapkan oleh Allah secara given kecuali pencarian terhadap hikmah dan keistimewaannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Sekarang yang ingin saya eksplor lebih banyak dan di sini saya mohon konsentrasinya. Saya akan pelankan uraiannya dan tolong fokus pada titik ini karena ini mungkin yang paling banyak kita alami dalam kehidupan. Yang kedua, takdir mu'allaq yang bisa kita pilih. Ini nanti akan ada situasi-situasi sampai Anda mengatakan, ya Allah, kapan ini berakhir? Kenapa mesti saya? Gitu kan? Itu ada beberapa turunan di Quran tentang hal ini. Anda tinggal fokus saja ya. Fokus, kalau mau catat-catat silahkan. Jadi biarkan saya yang terangkan. Boleh, sapu sendiri. Channel 登録お願いね。